Dasar menantu sampah. Teriakannya memecah pagi saat koperku dilempar ke jalanan. Namun malam ini, di pesta termewah mereka, aku kembali. Bukan sebagai istri buangan, melainkan pemilik saham mayoritas yang memegang nyawa perusahaan. Saat suamiku jatuh berlutut di depan ratusan tamu, menyadari kesalahannya, aku hanya tersenyum dingin dan... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding digital di dapur mewah itu baru menunjukkan pukul 4 pagi. Suasana di luar masih gelap gulita, udara dingin menusuk tulang, namun Velovexia sudah berdiri tegak di depan kompor. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah megah keluarga Dewanto ini. Bukan karena mereka tidak mampu membayar, melainkan karena ibu mertuanya, Christine Hakim, melarangnya. Istri yang baik itu melayani suami dan mertua dengan tangannya sendiri. Kalau pakai pembantu, apa gunanya kamu dinikahi? Itu kalimat yang selalu diulang Christine setiap kali Velov terlihat kelelahan. Velov menghela napas panjang, mengikat rambutnya asal-asalan. Tangannya yang dulu halus terawat, kini mulai kasar karena pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya selama 3 tahun terakhir. Ia memotong sayuran dengan cekatan, menyiapkan menu sarapan spesifik yang diminta mertuanya. Bubur Manado dengan sambal ROA yang harus digiling tangan, bukan blender. 2 jam berlalu. Aroma masakan sudah memenuhi ruang makan yang bernuansa emas dan marmer itu. Uhuk. Baunya menyengat sekali. Kamu mau membunuh mami pelan-pelan ya? Suara melengking itu memecah keheningan. Christine Hakim turun dari tangga dengan gaun tidur sutra. Wajahnya sudah ditekuk masam bahkan sebelum ia duduk di kursi utama. Ia menatap Velov dengan tatapan yang seolah melihat kotoran di lantai. Maaf, Mi. Ini sambal ROA pesanan mami. Velov sudah buka jendela dapur supaya asapnya keluar. Jawab Velov pelan, menundukkan kepala. Ia sudah belajar untuk tidak menatap mata Christine jika tidak ingin masalah bertambah panjang. Christine mendengus, menarik kursi dengan kasar hingga berdecit. Mana kopinya? Jangan bilang kamu lupa. Dasar otak udang. Dengan sigap, Velov meletakkan cangkir porselen berisi kopi hitam tanpa gula di depan Christine. Asap tipis mengepul dari cangkir itu. Christine menyeruputnya sedikit. Lalu seketika itu juga, prang. Cangkir itu dibanting ke lantai, tepat di dekat kaki Velov. Cairan hitam panas memercik, mengenai mata kaki Velov yang tidak beralas. Velov tersentak kaget, menahan perih, tapi ia tidak berani berteriak. Kamu ini becus kerja nggak sih? Hardik Christine, matanya melotot tajam. Ini kopi atau air mandi? Kurang panas. Aku sudah bilang ratusan kali, airnya harus mendidih saat dituang. Kamu sengaja ya bikin mood mami hancur pagi-pagi. Maaf, Mi. Velov buatkan yang baru. Velov berjongkok, memunguti pecahan keramik dengan tangan telanjang. Hatinya perih, lebih perih dari kulit kakinya yang memerah karena air panas. Saat Velov sedang berlutut membersihkan lantai, pintu depan terbuka. Rio Dewanto melangkah masuk dengan setelan jas yang sudah kusut. Dasi longgar, rambut acak-acakan. Ia baru pulang jam 6 pagi. Velov mendongak, matanya menyiratkan kekhawatiran sekaligus harapan. Mas Rio baru pulang? Lembur lagi? Rio bahkan tidak menoleh. Ia melangkahi Velov yang sedang berjongkok seolah istrinya itu hanyalah gundukan sampah. Minggir. Jangan menghalangi jalan, ucapnya dingin. Saat Rio melintas, angin membawa aroma yang sangat Velov kenal, namun bukan miliknya. Aroma parfum wanita. Manis, menyengat, dan mahal. Aroma Chanel nomor 5. Velov tahu Rio tidak memakai parfum wanita. Mas. Panggil Velov lirih. Rio berhenti di tangga, tapi tidak berbalik. Siapkan air hangat. Aku mau mandi. Jangan banyak tanya. Kepalaku mau pecah mikirin perusahaan. Christine, yang tadi marah-marah, tiba-tiba berubah menjadi ibu yang sangat perhatian melihat anaknya. Rio sayang, kamu kelihatan capek sekali. Ini pasti gara-gara istrimu yang tidak bawa hoki ini. Sejak nikah sama dia, perusahaan kamu jadi banyak masalah kan?
Rio hanya mendengus, lalu naik ke atas tanpa membela istrinya sedikitpun. Velov menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh. Di rumah ini, air mata adalah tanda kelemahan yang akan semakin diinjak-injak. Ia kembali memunguti pecahan cangkir, sementara di dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Sampai kapan aku harus berpura-pura menjadi wanita bodoh dan miskin ini, demi cinta yang bahkan sudah tidak tersisa? Siang harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Rio tidak pergi ke kantor. Ia bekerja dari ruang kerjanya di lantai 1. Christine sedang duduk santai di ruang tengah sambil membolak-balik majalah sosialita, sementara Velov baru saja selesai mengepel seluruh lantai rumah seluas 500 meter persegi itu. Bel pintu berbunyi. "Velov, buka pintu. Jangan lelet," teriak Christine tanpa mengalihkan pandangan dari majalahnya. Velov bergegas ke pintu depan, mengelap tangannya yang basah ke celemek kumal yang ia pakai. Saat ia membuka pintu besar itu, ia disambut oleh sosok yang sangat kontras dengan dirinya. Seorang wanita cantik, mengenakan blazer merah menyala yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Tas Hermes tergantung di lengannya, dan sepatu hak tingginya berkilau terkena sinar matahari. Wajahnya dipoles make-up sempurna. Itu Ariel Tatum, sekretaris sekaligus manajer keuangan di perusahaan Rio. Ariel menatap Velov dari ujung rambut yang agak berantakan sampai ke ujung kaki yang memakai sandal jepit rumahan. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum sinis yang meremehkan. "Oh, kirain pembantu baru," ucap Ariel dengan nada dibuat-buat kaget, meski matanya jelas mengejek. "Rio ada? Aku bawa berkas penting yang harus ditanda tangani sekarang. Urusan urgent soal investasi." Belum sempat Velov menjawab, Christine sudah muncul di belakangnya. Wajah masa mertuanya itu seketika berubah cerah, seolah melihat bidadari turun dari langit. "Ya ampun, Nak Ariel, masuk, masuk sayang." Christine mendorong bahu Velov agar menyingkir. "Duh, kamu ini cantik sekali hari ini. Wangi lagi. Nggak kayak." Christine melirik Velov dengan jijik. "Bau bawang." Ariel tertawa kecil, suara tawanya renyah dan terlatih. "Tante bisa aja. Ini aku bawain CC cake kesukaan tante dari Hotel Bintang 5. Kebetulan tadi meeting di sana." "Ya Tuhan, kamu ini memang menantu, maksud tante, wanita idaman banget. Sudah pintar cari uang, perhatian lagi. Ayo duduk di sofa." Velov hanya berdiri mematung di dekat pintu yang masih terbuka. Hatinya seperti diiris sembilu. Christine tidak pernah memuji masakannya, tapi sepotong kue dari Ariel bisa membuatnya tersenyum lebar. "Velov, ngapain bengong di situ? Buatkan minum buat Nak Ariel. Jus jeruk segar, jangan pakai gula. Nak Ariel ini jaga badan, gak kayak kamu yang makin hari makin kucel," perintah Christine. Dengan langkah berat, Velov menuju dapur. Dari kejauhan, ia bisa mendengar percakapan di ruang tamu. Rio keluar dari ruang kerjanya. Suara Rio terdengar jauh lebih lembut saat menyapa Ariel dibandingkan saat bicara dengan istrinya sendiri. "Kamu bawa data yang aku minta?" tanya Rio. "Bawa dong, Pak Bos. Sekalian aku mau bahas soal tender proyek di Bali. Kalau kita dapat ini, saham perusahaan bakal naik drastis," jawab Ariel dengan nada manja yang profesional. Velov kembali membawa nampan berisi jus jeruk. Saat ia meletakkan gelas di meja, Ariel sengaja menyilangkan kakinya sehingga ujung sepatu hak tingginya hampir menyenggol tangan Velov. "Makasih ya, Mbak," ucap Ariel singkat, tanpa menatap wajah Velov. Panggilan, Mbak, itu menegaskan posisi Velov di mata Ariel, setara dengan pelayan. "Rio, lihat deh Ariel," kata Christine sambil menepuk paha anaknya. "Dia ini loh, cerdas, modis, bisa bantu bisnis kamu. Harusnya istri seorang CEO itu ya seperti ini. Bisa diajak ke pesta, bisa diajak meeting. Bukan yang cuma bisa ngepel di rumah." Rio menyesap kopinya, lalu melirik Velov sekilas. Tatapannya dingin dan kosong. "Velov memang beda, Mi. Dia sederhana." "Sederhana atau kampungan?" potong Christine pedas. "Dulu kamu nikah sama dia karena kasihan kan? Karena dia anak yatim piatu yang gak punya siapa-siapa? Lihat sekarang, malah jadi beban. Bisnis kamu lagi goyah butuh modal besar.
emangnya dia bisa bantu? Punya uang dari mana dia? Velov yang hendak beranjak pergi, berhenti sejenak. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Modal? Batinnya. Kalau saja kalian tahu, 60% modal awal PT Dewanto itu berasal dari dana pribadiku yang kusalurkan lewat shadow investor. Tapi Velov memilih diam. Belum saatnya. Ia hanya menunduk dan berjalan kembali ke dapur, meninggalkan tawa renyah Ariel dan pujian Christine yang terus mengalir memuja wanita lain di depan suaminya sendiri. Malam itu, suasana di rumah semakin panas, sejalan dengan suhu udara Jakarta yang gerah. Di ruang makan, Rio Dewanto tampak frustasi. Ia mengacak-acak rambutnya, dasinya sudah terlempar ke lantai. Beberapa lembar dokumen berserakan di meja makan, bercampur dengan piring makan malam yang belum disentuh. Velov duduk di ujung meja. Dia memperhatikan suaminya. Sialan, umpat Rio sambil memukul meja. Ban menolak pengajuan kredit lagi. Investor utama juga menahan dana cair. Kalau begini terus, proyek apartemen di Cikarang bisa mangkrak. Kita butuh 100 miliar dalam minggu ini atau kolaps. Christine, yang duduk di seberang Rio, tampak panik. Loh, kok bisa sih Rio? Bukannya bulan lalu kamu bilang aman-aman saja? Mami nggak mau ya kita jatuh miskin. Mami nggak mau kehilangan arisan sosialita Mami. Ini semua gara-gara manajemen lama yang bobrok. Mi, ditambah lagi kompetitor main curang. Rio beralasan, padahal Velov tahu betul masalahnya ada pada gaya hidup Rio yang boros dan keputusan impulsifnya membeli lahan sengketa tanpa due diligence. Velov memberanikan diri membuka suara. Mas, mungkin kalau Mas Rio coba audit ulang pengeluaran operasional dan potong biaya entertainment yang tidak perlu. Belum selesai Velov bicara, Rio sudah melempar tatapan mematikan. Kamu tahu apa soal bisnis? Hah? Kamu itu cuma lulusan SMA yang kerjanya di dapur. Jangan sok ngajarin aku yang lulusan luar negeri. Aku cuma kasih saran. Mas, dulu kan kakek pernah bilang, jangan bawa-bawa kakekmu yang petani itu. Bentak Christine memotong ucapan Velov. Rio itu CEO. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kamu tuh sebagai istri harusnya berdoa supaya suami sukses, bukan malah ngerocokin. Atau jangan-jangan? Christine menatap Velov curiga, ini memang sialnya kamu yang nular ke Rio? Mami benar, gumam Rio sambil memijat pelipisnya. Sejak nikah sama kamu 3 tahun lalu, grafik perusahaan fluktuatif nggak jelas. Beda banget waktu aku masih lajang atau waktu aku jalan sama Ariel. Nah kan? Christine memanasi. Tadi siang Ariel bilang dia punya kenalan investor dari Singapura. Dia berusaha keras lo buat kamu, Rio. Itu baru namanya pasangan yang suportif. Velov terdiam. Hatinya mencelos. Ia ingin sekali berteriak bahwa investor misterius yang selama ini menyelamatkan perusahaan Rio setiap kali hampir bangkrut adalah dirinya. Velov menggunakan nama samaran V Holdings untuk menyuntikkan dana. Ia melakukan itu karena cinta, karena ingin melihat suaminya sukses dengan kakinya sendiri. Tapi ternyata, bantuannya dianggap angin lalu, dan keberadaannya dianggap pembawa sial. Mas, kalau masalahnya uang. Velov mencoba sekali lagi, suaranya bergetar. Aku mungkin bisa bantu cari pinjaman. Rio tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Kamu? Cari pinjaman 100 miliar? Jual ginjal kamu pun gak akan cukup. Velov. Sadar diri dong. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Baju yang kamu pakai, makanan yang kamu makan, itu uangku. Uang perusahaan yang lagi sekarat ini. Rio berdiri kasar, mengambil jasnya. Aku mau keluar. Mau ketemu Ariel. Dia punya solusi, gak kayak kamu yang bisanya cuma bikin pusing. Rio melangkah pergi, meninggalkan Velov yang terpaku. Christine menatap menantunya dengan senyum puas. Dengar itu? Sadar diri. Kamu itu parasit. Kalau Rio bangkrut, itu salah kamu. Malam itu, Velov masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar tangisnya tidak terdengar. Ia mengeluarkan sebuah ponsel hitam tua dari balik ubin longgar di dinding kamar mandi. Ponsel yang tidak pernah diketahui Rio. Ia menyalakan layar.
Sebuah notifikasi pesan masuk dari Abimana Arya Satya, pengacara kepercayaannya, Nona, PT. Dewanto mengajukan permohonan dana darurat lagi ke V Holdings sebesar 150 miliar. Apakah disetujui? Jari Velov gemetar di atas layar. Air matanya menetes jatuh ke layar ponsel. Selama ini ia selalu mengetik, setujui. Tapi malam ini, kata-kata Rio terngiang di kepalanya, dasar parasit. Pembawa sial. Velov menghapus air matanya. Tatapannya berubah dingin. Ia mengetik balasan singkat. Tahan. Jangan cairkan 1 rupiah pun. Dan siapkan audit forensik. 3 hari kemudian. Tanggal merah di kalender yang dilingkari spidol merah oleh Velov. Hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Sejak pagi, Velov sudah sibuk. Bukan memasak bubur Manado atau mengepel lantai, tapi memasak hidangan istimewa, steak wagyu dan mashed potato, makanan kesukaan Rio dulu saat mereka masih pacaran diam-diam. Velov menggunakan uang tabungan belanja sayurnya untuk membeli daging mahal itu. Ia berharap, mungkin ada sedikit keajaiban malam ini. Mungkin Rio akan ingat. Pukul 8 malam. Makanan sudah tertata rapi di meja makan dengan lilin yang menyala redup. Christine sedang pergi arisan, jadi rumah sepi. Pukul 9 malam. Lilin sudah meleleh setengah. Pukul 10 malam. Makanan mulai dingin. Pukul 11.30 malam. Suara deru mobil terdengar di halaman. Jantung Velov berdegup kencang. Ia merapikan rambutnya, tersenyum menyambut di depan pintu. Pintu terbuka. Rio masuk. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, Christine Hakim masuk dengan wajah berseri-seri, membawa beberapa paper bag belanjaan bermerek. Masih bangun kamu? Tanya Rio datar saat melihat Velov berdiri menyambut. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas. Ucap Velov lirih, berusaha tetap tersenyum meski melihat ketidakpedulian di wajah suaminya. Rio terhenti. Ia menatap meja makan yang sudah dihias, lalu menatap Velov. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keterkejutan. Hanya rasa lelah dan muak. Oh, hari ini ya. Rio berjalan melewati Velov menuju meja makan, mengambil gelas air putih, lalu meminumnya tandas. Aku masak steak kesukaan Mas. Aku sudah makan, potong Rio cepat. Makan malam sama Ariel dan Mami di restoran Prancis. Merayakan deal awal dengan investor baru. Hati Velov remuk. Di hari ulang tahun pernikahan mereka, suaminya malah merayakannya dengan wanita lain dan ibunya. Kamu ngapain sih bikin beginian? Buang-buang duit belanja aja, cibir Christine sambil meletakkan tas belanjaannya di sofa. Mending uangnya buat beli skincare biar muka kamu gak kusam gitu. Rio merogoh tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparkannya ke atas meja makan, tepat di sebelah piring steak yang sudah dingin. Amplop itu meluncur dan berhenti di depan Velov. Karena ini hari spesial, aku punya hadiah buat kamu, kata Rio tanpa emosi. Tangan Velov gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan. Kertas di dalamnya memiliki kop surat pengadilan agama. Surat permohonan cerai. Dunia Velov serasa runtuh. Telinganya berdenging. Mas, ini apa? Kamu bisa bacakan? Rio melonggarkan dasinya, menatap Velov tajam. Aku mau cerai, Velov. Aku gak bisa terus-terusan hidup sama wanita yang gak punya visi, gak punya koneksi, dan gak bisa bantu karirku. Tapi Mas, aku istri kamu. Aku sudah mengabdi selama 3 tahun. Mengabdi? Rio tertawa sinis. Kamu itu cuma jadi beban. Asal kamu tahu, investor baru minta jaminan kestabilan. Dan menurut Mami, juga menurut Feng Shui bisnisku, kamu itu elemen negatif. Ariel, dia elemen positif buat perusahaan. Jadi karena Ariel, tanya Velov, air matanya mulai tumpah. Bukan cuma Ariel. Sela Christine sambil berjalan mendekat, wajahnya penuh kemenangan. Tapi karena kamu memang tidak pantas buat Rio. Rio itu CEO perusahaan besar. Masa istrinya kayak pembantu? Malu-maluin kalau diajak ke pesta. Ariel itu klasi, smart, kaya. Kamu punya apa? Cuma tampang memelas yang bikin rezeki seret. Velov menatap Rio lekat-lekat. Mas,
Kamu yakin? Kamu yakin membuang aku demi wanita itu dan ambisi kamu? Sangat yakin. Tanda tangani besok. Aku mau prosesnya cepat, jawab Rio dingin, lalu berbalik hendak naik ke tangga. Velov meremas kertas itu. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang panas membara. Bukan lagi kesedihan, tapi kemarahan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Baik, bisik Velov, tapi cukup keras untuk didengar Rio. Kalau itu mau kamu. Pagi harinya, keributan pecah. Bukan karena Velov menolak tanda tangan, tapi karena Christine tidak sabar menunggu Velov pergi. Velov sedang berada di kamarnya, kamar tamu yang sempit di lantai bawah, karena sejak setahun lalu Rio pindah ke kamar utama sendirian, memasukkan baju-bajunya ke dalam tas jinjing sederhana. Tiba-tiba pintu kamar didobrak kasar. Christine masuk diikuti Rio. Lama banget sih ngepak barangnya. Mau nyuri barang-barang di sini ya? Tuduh Christine. Aku cuma bawa baju-bajuku, Mi. Baju yang aku beli pakai uangku sendiri sebelum nikah. Jawab Velov tenang. Ia sudah tidak menangis lagi. Matanya kering dan tajam. Christine menyambar tumpukan baju di kasur dan melemparkannya ke lantai. Alah, nggak usah banyak alasan. Keluar kamu sekarang. Rumah ini mau disterilkan dari aura miskin kamu sebelum Ariel datang nanti malam. Rio hanya bersandar di pintu, melipat tangan di dada. Buruan, Velov. Jangan bikin drama. Christine menarik koper tua Velov dan menyeretnya keluar kamar, menyusuri lorong, hingga ke pintu depan. Barang-barang Velov berhamburan keluar, karena resletingnya belum ditutup rapat. Keluar, teriak Christine sambil menendang koper itu hingga jatuh ke halaman yang berdebu. Beberapa tetangga yang sedang lari pagi berhenti dan menonton. Satpam kompleks hanya bisa menunduk, tidak berani campur tangan. Christine berdiri di teras marmer yang tinggi, menunjuk wajah Velov yang berdiri di halaman rumput. Dengar ya semua, teriak Christine sengaja agar tetangga dengar. Perempuan ini sudah dicerai anakku karena tidak becus jadi istri. Dasar menantu sampah. Menyusahkan, bisanya cuma habisin beras. Untung anakku sadar sebelum terlambat. Rio berjalan keluar, berdiri di samping ibunya. Ia menatap Velov dengan tatapan merendahkan. Kunci rumah, kunci mobil belanja, balikin semua. Velov merogoh saku, mengeluarkan gantungan kunci dan meletakkannya perlahan di lantai teras. Ia berdiri tegak, memandang dua orang yang pernah ia anggap keluarga itu. Angin pagi menerbangkan rambutnya. Tidak ada lagi Velov yang membungkuk takut. Kenapa kamu lihat-lihat? Bentak Christine. Nyesel kan kehilangan suami kaya? Mau minta gono gini? Mimpi. Kamu masuk sini bawa baju bekas, keluar juga cuma bawa baju bekas. Velov tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tapi membuat bulu kuduk Rio tiba-tiba meremang. Senyum yang belum pernah Rio lihat sebelumnya. Dingin, misterius, dan berbahaya. Mas Rio, Mami Christine. Suara Velov tenang, namun terdengar jelas di keheningan pagi itu. Terima kasih untuk 3 tahun pelajarannya. Kalian mengajarkan saya bahwa ketulusan tidak ada harganya di mata kalian. Velov mengambil tas jinjingnya, membiarkan koper yang isinya berantakan tetap di tanah. Ia tidak butuh baju-baju lusuh itu lagi. Ingat hari ini, lanjut Velov, matanya menatap tajam langsung ke manik mata Rio. Ingat baik-baik bagaimana kalian menyeret saya keluar seperti sampah. Karena saya pastikan, saat kalian nanti merangkak memohon di kaki saya tidak akan menoleh sedikit pun. Hah? Ngancem? Cemooh Christine tertawa keras. Siapa yang bakal memohon sama gembel kayak kamu? Sadar diri. Kami ini konglomerat. Kamu itu debu. Kita lihat saja siapa yang akan jadi debu, ucap Velov pelan. Mulai hari ini, saya bukan lagi istri Rio Dewanto. Dan mulai hari ini juga, permainan yang sebenarnya baru dimulai. Velov berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan halaman rumah mewah itu dengan punggung tegak. Pergi sana, jangan balik lagi. Dasar pembawa sial, teriak Christine di belakangnya, suaranya melengking memecah udara pagi. Rio masih diam terpaku menatap punggung Velov yang menjauh. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyergap dadanya. Kalimat terakhir Velov tadi, kenapa terdengar bukan seperti ancaman orang putus asa,
tapi seperti vonis hakim, Velov berjalan terus tanpa menoleh. Di ujung jalan kompleks, sebuah sedan hitam Rolls-Royce Phantom dengan kaca gelap sudah menunggu. Mesinnya menyala halus. Seorang pria tegap berjas hitam, Abimana Arya Satya, keluar dari mobil dan membukakan pintu belakang dengan hormat. "Selamat pagi, Nona Velov," sapa Abimana sambil menundukkan kepala. Semua sudah siap sesuai instruksi. Velov masuk ke dalam mobil mewah yang dingin dan nyaman itu. Kontras sekali dengan panasnya aspal yang baru saja ia injak. "Jalan, Abi," perintah Velov dingin. "Kita ke kantor pusat. Tarik modal 100 miliar dari PT Dewanto pagi ini juga. Aku ingin melihat wajah mereka saat sadar bahwa menantu sampah ini adalah pemilik nyawa perusahaan mereka." "Baik, Nona." Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Di belakang sana, di rumah mewah itu, Rio dan Christine tidak sadar bahwa mereka baru saja mengusir satu-satunya tiang penyangga yang menahan atap hidup mereka agar tidak runtuh. Saat mereka nanti jatuh menjadi gelandangan, tangisan penyesalan Christine akan menjadi musik terindah di telinga Velov. Pintu mobil Rolls-Royce Phantom itu tertutup rapat, meredam suara bising dunia luar seketika. Hening. Hanya ada suara desis halus pendingin udara yang menebarkan aroma kulit mahal dan kayu mahogani. Velov menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk, memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya yang tegang perlahan rileks. "Jalan kemana, Nona? Ke penthouse atau langsung ke kantor?" tanya Abimana sambil melirik lewat kaca spion tengah. Tatapannya penuh hormat, berbeda 180 derajat dengan tatapan merendahkan yang diterima Velov selama 3 tahun terakhir. "Ke kantor pusat V Holdings. Lewat jalur belakang. Aku tidak mau ada media yang melihatku dengan pakaian gembel ini," jawab Velov sambil membuka mata. Sorot matanya kini tajam, tidak ada lagi jejak air mata istri yang teraniaya. Abimana mengangguk. Mobil meluncur mulus meninggalkan area perumahan elit Pondok Indah itu. Velov menatap jalanan lewat kaca jendela yang gelap. Ia melihat Rio dan ibunya masih berdiri di teras, tampak kecil dan semakin mengecil seiring jarak yang melebar. "Nona, ini laporan keuangan terbaru PT Dewanto yang Nona minta semalam." Abimana menyerahkan sebuah tablet tipis ke belakang. Velov menerima tablet itu. Jari-jarinya menggeser layar dengan cepat, membaca grafik dan angka-angka merah yang mendominasi laporan keuangan perusahaan mantan suaminya. "Menyedihkan," gumam Velov. "Rasio utang terhadap ekuitas sudah menyentuh 300%. Kas operasional hanya cukup untuk 2 bulan. Dan mereka masih berani mengadakan pesta dan membeli mobil baru. Tuan Rio baru saja menandatangani pembelian yacht pribadi atas nama perusahaan kemarin sore, Nona. Katanya untuk entertain klien," lapor Abimana datar. Velov tertawa kecil. Tawa yang dingin. "Bagus. Biarkan dia belanja sepuasnya. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh." Velov menatap pantulan dirinya di layar tablet yang gelap. Rambut kusut, wajah berminyak tanpa makeup, daster rumahan yang ditutupi kardigan murah. Ia jijik melihat dirinya sendiri. Ia jijik melihat betapa rendahnya ia merendahkan diri demi seorang Rio Dewanto. "Abi, telepon salon langgananku. Suruh top stylist mereka datang ke private suite kantor sekarang juga. Dan siapkan koleksi Armani musim terbaruku." "Siap, Nona. Ada instruksi khusus untuk PT Dewanto pagi ini." Velov menatap layar tablet itu sekali lagi, tepat pada angka, saldo dana investor, 100 miliar rupiah. "Bekukan," perintah Velov singkat. "Hubungi bank kustodian sekarang. Tarik garansi V Holdings atas semua lini kredit mereka. Buat alasan, evaluasi risiko mendadak. Aku mau kartu kredit korporat Rio ditolak saat dia mencoba membayar makan siangnya nanti." "Dimengerti." Perintah dieksekusi. Mobil mewah itu berbelok masuk ke dalam basement khusus sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Gedung bertuliskan V Holdings Tower, yang menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Inilah kerajaan Velov yang sesungguhnya. Tempat di mana ia bukan menantu yang disuruh mengepel lantai, melainkan ratu yang mengendalikan triliunan rupiah dengan satu jentikan jari. Sementara itu, di lantai 12 gedung PT Dewanto Group,
suasana justru sedang meriah. Musik jazz diputar lembut, botol champagne sudah dibuka. Rio Dewanto duduk di kursi kebesarannya, kakinya diselonjorkan ke atas meja. Di pangkuannya, Ariel Tatum duduk manja sambil memegang gelas kristal. Akhirnya ya, sayang, desah Ariel, jarinya memainkan dasi Rio. Si pembawa sial itu pergi juga. Rasanya udara di kantor ini jadi lebih segar. Rio tertawa, mengecup pipi Ariel. Kamu benar. Mami juga senang banget tadi pagi. Rasanya beban hidupku hilang setengah. Sekarang aku bisa fokus besarin perusahaan sama kamu. Oh iya, soal proyek Cikarang. Aku sudah hubungi vendor interior punya temanku. Harganya agak mahal sih, tapi worth it buat image kita, kata Ariel, mulai melancarkan strateginya menggerogoti uang perusahaan. Atur aja, sayang. Kamu kan direktur keuangan sekarang. Pakai aja kartu korporat Black Card itu. Limitnya unlimited karena dijamin sama investor V Holdings, jawab Rio enteng. Tiba-tiba, pintu ruangan diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, manajer keuangan senior, Pak Hartono, masuk dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Maaf Pak Rio, Bu Ariel, ada masalah gawat. Rio menurunkan kakinya dari meja, kesal karena momen romantisnya diganggu. Apa sih, Pak? Nggak bisa ketuk pintu dulu? Gawat apa? Gedung kebakaran? Lebih parah, Pak. Pak Hartono meletakkan selembar kertas faks di meja. Tangannya gemetar. Barusan tim procurement mau bayar uang muka vendor beton. Transaksi ditolak. Saya coba cek rekening operasional utama di Bank Sentral Asia. Saldonya 0. Apa? Rio dan Ariel berteriak bersamaan. 0? Bapak jangan bercanda ya. Kemarin masih ada 5 miliar buat operasional bulan ini. Bentak Ariel, langsung berdiri. Bukan cuma itu, Bu. Suara Pak Hartono makin mengecil karena takut. Pihak bank menelepon. Katanya, sleeping investor kita, V Holdings, baru saja menarik surat penjaminan kredit, LC, Letter of Credit. Akibatnya, bank secara otomatis membekukan semua aset kita sebagai agunan sementara sampai kita melunasi hutang pokok. Rio ternganga. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol kini memutih. V Holdings menarik penjaminan? Kenapa? Tiba-tiba? Nggak mungkin. Sela Ariel panik. Ini pasti kesalahan sistem bank. Aku kenal orang dalam di sana, biar aku telepon. Ariel segera mengambil ponselnya, menekan nomor prioritas bank. Ia menyalakan loudspeaker agar Rio bisa mendengar betapa hebat koneksinya. Halo, dengan layanan prioritas, ada yang bisa dibantu? Mbak, ini Ariel dari PT Dewanto. Kenapa rekening kami diblokir? Kalian tahu nggak siapa kami? Jangan main-main ya, saya laporkan ke direksi lo, ancam Ariel dengan nada tinggi. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara petugas yang sopan namun dingin. Mohon maaf Ibu Ariel, ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah eksekusi otomatis berdasarkan klausul perjanjian investasi nomor 402 VH 2023. Pihak penjamin utama telah mengajukan penarikan modal. Status rekening PT Dewanto saat ini, dalam pengawasan khusus, Special Mention. Mohon segera hubungi pihak V Holdings untuk penyelesaian. Klik. Sambungan diputus sepihak. Ruangan itu hening seketika. Musik jazz yang masih berputar terdengar seperti ejekan. V Holdings. Desis Rio, tangannya mengepal. Siapa sebenarnya orang di balik V Holdings ini? Selama 3 tahun mereka kasih uang lancar, kenapa pas aku cerai sama Velov mereka malah cabut? Jangan-jangan ini konspirasi kompetitor. Rio, hasut Ariel, berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Mungkin mereka tahu kita lagi goyah. Kita harus lawan. Jangan mau diinjak-injak. Hubungi pengacara kita sekarang, perintah Rio pada Pak Hartono. Dan jangan sampai Mami tahu dulu. Kalau Mami tahu rekening kita kosong pas dia lagi belanja, aku bisa mati. Di tengah kepanikan itu, Rio tidak menyadari satu hal. Waktu penarikan dana itu terjadi tepat 30 menit setelah ia mengusir Velov dari rumah.
Di lantai 50 V Holdings Tower. Velov duduk di kursi putar kulit berwarna hitam di depan cermin besar. 3 orang stylist mengelilinginya. Nona Velov. Rambutnya mau dimodel seperti apa? Layar panjang supaya tetap anggun? Tanya hairstylist senior itu hati-hati. Velov menatap pantulan dirinya. Rambut panjang yang selama ini ia ikat sembarangan saat memasak. Rambut yang sering ditarik Christine saat marah. Potong. Perintah Velov tegas. Potong pendek. Bob cut asimetris. Tajam, tegas, dan intimidatif. Aku mau saat orang melihatku, mereka tidak melihat seorang istri, tapi seorang penguasa. Siap, Nona. Gunting beradu. Helaian rambut panjang itu jatuh ke lantai satu persatu, seolah membawa serta beban masa lalu Velov. Setiap potongan adalah pelepasan dari kenangan buruk. Bubur Manado, kopi kurang panas, hinaan tentang bau bawang, semuanya jatuh bersama rambut-rambut itu. 1 jam kemudian, Velov berdiri di depan dinding kaca raksasa yang menghadap pemandangan kota Jakarta. Penampilannya berubah total. Rambutnya kini pendek sebahu dengan potongan tajam yang membingkai wajah tirusnya, memberikan kesan tegas dan klasi. Ia mengenakan setelan blazer putih ivory dari Alexander McQueen dengan potongan bahu tegas, dipadukan dengan celana bahan high-waist dan stiletto merah darah. Di bibirnya, terpoles lipstik matte warna burgundi gelap. Tidak ada lagi Velov yang lugu. Yang berdiri di sana adalah CEO V Holdings. Pintu ruangan terbuka. Abimana masuk. Kali ini ia membawa tumpukan dokumen tebal. Ia sempat tertegun sepersekian detik melihat transformasi bosnya. Nona, Anda terlihat menakjubkan, ucap Abimana tulus. Simpan pujianmu, Abi. Kita sedang berperang, jawab Velov tanpa menoleh, matanya masih menatap gedung-gedung di bawah sana. Salah satunya adalah gedung kantor Rio yang terlihat kerdil dari ketinggian ini. Abimana meletakkan dokumen di meja kaca. Surat somasi sudah siap dikirim. Isinya ultimatum pengembalian dana investasi senilai 100 miliar rupiah plus bunga berjalan dalam waktu 3x 24 jam. Jika tidak dipenuhi, maka klausul pengambil alihan aset, hostile takeover, akan aktif. Kirim sekarang. Pakai kurir ekspres. Pastikan sampai ke tangan Rio sebelum jam makan siang. Perintah Velov. Baik. Oh ya, Nona. Ada satu hal lagi. Pihak event organizer, untuk pesta ulang tahun perusahaan PT Dewanto lusa menghubungi sekretaris saya. Mereka bertanya apakah V Holdings masih akan menjadi sponsor utama. Velov berbalik, senyum miring terukir di wajahnya. Bilang pada mereka, sponsor tetap berjalan. Tapi, ubah sedikit konsepnya. Aku ingin panggungnya lebih megah. Lebih tinggi. Supaya saat Rio jatuh dari sana, suaranya lebih nyaring. Nona yakin mau membiarkan pesta itu terjadi? Tentu saja, Abi. Pesta itu adalah panggung eksekusi mereka. Aku ingin Rio dan Christine merasa mereka masih raja dan ratu, sampai detik terakhir aku mencabut mahkota mereka di depan umum. Velov berjalan menuju mejanya, mengambil pena emas Mont Blanc. Siapkan RUPS, rapat umum pemegang saham, luar biasa tepat di hari pesta itu. Undangan VVIP untuk seluruh pemegang saham minoritas. Kita akan buat kejutan. Jam 1 siang di kantor PT Dewanto. Suasana tegang sedikit mereda karena Ariel berhasil meyakinkan Rio bahwa pembekuan rekening itu hanya kesalahan administrasi sementara. Mereka memesan makan siang mewah dari restoran Jepang, menggunakan uang pribadi Rio karena kartu korporat mati, untuk menenangkan diri. Seorang kurir berseragam rapi mengetuk pintu dan menyerahkan amplop tebal berwarna merah marun dengan segel lilin berlogo V. Paket untuk Bapak Rio Dewanto. Urgent, kata kurir itu lalu pergi. Rio mengunyah sushinya sambil membuka amplop itu dengan malas. Apalagi ini? Undangan pesta? V Holdings ini memang misterius. Kirim surat aja pakai segel lilin segala. Namun, saat Rio membaca baris pertama surat itu, sushinya terjatuh dari sumpit. Surat peringatan, somasi I, perihal, pengembalian dana investasi pokok nilai, Rp 100 miliar rupiah. Apa-apaan ini? Teriak Rio, menyemburkan butiran nasi. Ia melempar surat itu ke arah Ariel.
Ariel membaca surat itu dengan mata melotot. Mereka minta balik 100 miliar dalam 3 hari? Gila. Ini pemerasan. Mana ada kontrak investasi kayak gini? Ada. Suara Pak Hartono terdengar lemah dari sudut ruangan. Di kontrak awal yang Bapak tanda tangani 3 tahun lalu tanpa dibaca. Klausul 12. Investor berhak menarik seluruh modal sewaktu-waktu jika ditemukan indikasi ketidakcakapan manajemen atau perubahan status pernikahan direksi utama yang berpotensi mengganggu stabilitas aset. Rio terdiam kaku. Perubahan status pernikahan? Perceraian Bapak, sambung Pak Hartono. Sepertinya V Holdings tahu Bapak menceraikan Bu Velov pagi ini. Brengsek. Rio menggebrak meja hingga gelas teh Ocha tumpah. Jadi mereka memata-matai aku? Siapa V Holdings ini sebenarnya? Kenapa mereka peduli aku cerai atau enggak? Ponsel Rio berbunyi. Telepon dari ibunya, Christine Hakim. Halo, Mi? Aku lagi pusing, nanti aja. Rio, kamu harus lihat ini. Suara Christine terdengar histeris namun diiringi tawa. Mami baru dapat kiriman surat aneh di rumah. Katanya dari V Holdings, minta kita kosongin rumah kalau nggak bayar 100 miliar. Lucu banget kan? Mami sampai sakit perut ketawanya. Mami ketawa, tanya Rio bingung. Mi, ini serius. Di kantor juga dapat. Alah, kamu ini penakut amat jadi laki-laki. Cemooh Christine. Dengar ya Rio. Ini pasti kerjaan kompetitor yang mau nakut-nakutin kita menjelang pesta perusahaan. Atau jangan-jangan kerjaan si Velov? Ah, nggak mungkin, dia kan gembel. Pokoknya kamu abaikan surat itu. Itu cuma kertas sampah. Mana ada orang nagih 100 miliar pakai surat? Harusnya pakai pengacara dong datang ke sini. Logika Christine yang sesat sedikit menenangkan Rio. Benar juga. Kalau ini serius, kenapa tidak ada orang yang datang? Iya juga ya, Mi. Mungkin ini prank atau spam bisnis. Fokus aja sama pesta lusa. Mami udah pesan gaun seharga 50 juta. Mami nggak mau pesta batal cuma gara-gara kertas ancaman nggak jelas. Kita harus tunjukkan ke dunia kalau keluarga Dewanto itu makin kaya setelah buang si pembawa sial Velov. Rio menutup telepon, lalu menatap Ariel. Kata Mami abaikan aja. Kita lanjut persiapan pesta. Ariel mengangguk setuju. Merobek surat somasi itu dan membuangnya ke tempat sampah. Benar, sayang. Jangan mau diintimidasi. Kita buktikan kita kuat. Di dasar tempat sampah, robekan kertas berlogo V itu tergeletak tak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa mengabaikan somasi ini adalah kesalahan fatal yang akan mengunci peti mati karir mereka. 2 hari kemudian, hari H pesta perayaan ulang tahun ke-50 PT. Dewanto Group. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat itu disulap menjadi lautan bunga mawar putih dan kristal. Lampu chandelier raksasa menggantung megah. Para tamu undangan, sosialita, rekan bisnis, pejabat, mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Christine Hakim berdiri di pintu masuk sebagai tuan rumah, mengenakan gaun emas yang sangat mencolok dengan berlian melingkari lehernya yang keriput. Ia tersenyum lebar, menyalami setiap tamu dengan gaya angkuh yang dibuat-buat. Terima kasih sudah datang, Jeng. Wah, tasnya baru ya? Tapi masih mahalan punyaku dong. Limited edition, ucap Christine pada salah satu temannya, tidak mau kalah. Rio dan Ariel berdiri di sampingnya. Ariel mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tangannya bergelayut manja di lengan Rio. Mereka tampak seperti pasangan raja dan ratu malam itu. Lihat kan, Rio, bisik Ariel. Nggak ada yang terjadi. V Holdings nggak berani macem-macem. Rekening memang masih beku, tapi aku udah pakai dana talangan dari rentenir kenalanku buat bayar pesta ini. Nanti kalau investor baru masuk, kita lunasin. Kamu memang jenius, Ariel, puji Rio, merasa lega. Untung aku pilih kamu. Di tengah kemeriahan pesta, sebuah layar LED raksasa di panggung utama menayangkan profil kesuksesan PT. Dewanto. Grafik-grafik palsu yang menunjukkan keuntungan ditampilkan. Tepuk tangan membahana. Namun, di seberang jalan, di sebuah kamar presidential suite hotel yang sama namun di gedung yang berbeda, Velov berdiri di balkon.
Ia memegang segelas wine merah, menatap ke arah ballroom yang penuh cahaya itu. Angin malam memainkan ujung rambut pendeknya. Di belakangnya, Abimana sedang berbicara melalui earpiece. Tim keamanan sudah siap di semua pintu keluar ballroom. Tim hukum sudah membawa berkas sita jaminan. Dan perwakilan pemegang saham sudah duduk di barisan depan, lapor Abimana. Velov menyesap wine-nya. Bagaimana dengan hadiah spesialku? Sudah terpasang di sistem multimedia mereka, Nona. Tinggal menunggu sinyal dari Anda. Velov tersenyum. Ia membayangkan Christine yang sedang tertawa lebar memamerkan berliannya, dan Rio yang sedang berpidato tentang visi masa depan. Mereka sedang berdansa di atas kawah gunung berapi yang siap meletus. Tunggu tepat saat Rio memotong kue, perintah Velov dingin. Aku ingin momen manis itu berubah jadi pahit dalam sedetik. Di dalam ballroom, MC mengumumkan puncak acara. Hadirin sekalian, mari kita sambut CEO kita yang visioner, Bapak Rio Dewanto, untuk memotong kue ulang tahun emas ini. Tepuk tangan riuh. Rio mengangkat pisau kue yang panjang. Christine dan Ariel mengapitnya, tersenyum lebar ke arah kamera fotografer. Kilatan flash kamera menyilaukan mata. 1, 2, 3. Tepat saat pisau itu menyentuh kue tart, lampu di seluruh ballroom tiba-tiba padam total. Gelap gulita. Musik berhenti. Kepanikan mulai terdengar. Loh? Kok mati lampu? Hotel bintang 5 kok mati lampu? Teriak Christine histeris dalam kegelapan. Sesaat kemudian, layar LED raksasa di panggung menyala kembali. Tapi bukan menampilkan logo PT Dewanto. Layar itu menampilkan sebuah logo huruf V besar berwarna emas dengan latar belakang hitam. Dan di bawahnya, tertulis sebuah kalimat dengan huruf merah darah yang berkedip-kedip. Game over. Pemilik asli telah kembali. Suara mikrofone berdenging tajam, lalu suara wanita yang tenang namun menggelegar memenuhi ruangan itu. Suara yang sangat dikenal oleh Rio, Ariel, dan Christine. Selamat malam, mantan suami, mantan mertua, dan pelakor tersayang. Silakan nikmati kue terakhir kalian. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Cahaya siluet seseorang masuk diiringi belasan pria berjas hitam. Langkah kakinya beradu dengan lantai marmer, tak seirama dengan detak jantung Rio yang seakan berhenti. Pembalasan telah tiba. Cahaya lampu sorot, spotlight, menyala tunggal, membelah kegelapan ballroom yang sunyi senyap. Cahaya itu tidak mengarah ke panggung di mana Rio Dewanto dan keluarganya berdiri mematung, melainkan menyorot ke pintu masuk utama yang kini terbuka lebar. Di sana, siluet seorang wanita berdiri tegak. Di belakangnya, selusin pria berjas hitam dengan aurat mengintimidasi berbaris rapi membentuk pagar betis. Suara langkah kaki wanita itu menggema melalui pengeras suara yang entah bagaimana telah disadap. Ta. Bunyi stiletto mahal yang menghantam lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur bom waktu. Saat wanita itu melangkah maju memasuki lingkaran cahaya, pekikan tertahan terdengar dari para tamu undangan. Bukannya itu istri Rio? Bisik seorang sosialita. Velov? Kok beda banget? Gayanya seperti supermodel Eropa, timpal yang lain. Velov Vexia berjalan membelah kerumunan. Tatapannya lurus ke depan, dingin, dan menusuk. Ia tidak lagi mengenakan daster kumal. Blazer putih ivory yang membalut tubuhnya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Potongan rambut bob asimetrisnya membuat tulang pipinya terlihat tajam, setajam tatapannya. Christine Hakim, yang matanya menyipit karena silau lampu sorot, akhirnya mengenali sosok itu. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. "Heh, ngapain kamu kesini?" teriak Christine melalui mikrofon yang masih ia pegang, suaranya melengking memecah keheningan. "Security, usir gembel ini, berani-beraninya dia mengacaukan pesta anak saya. Kamu mau minta makan sisa cateringnya?" Rio Dewanto turun dari panggung dengan wajah berang, diikuti Ariel Tatum yang terlihat gelisah. Rio menghampiri Velov yang kini berdiri tepat di tengah ballroom. "Velov, kamu gila ya?" desis Rio, berusaha mengecilkan suara agar tidak didengar tamu, namun Velov tersenyum miring. "Pulang. Jangan bikin malu aku di depan investor." Velov berhenti.
Ia menatap Rio dari ujung kaki sampai kepala dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik dan kasihan. Tiba-tiba, Abimana Arya Satya maju, menyerahkan sebuah mikrofon wireless kepada Velov. Velov menerimanya dengan anggun. Pesta? Suara Velov terdengar jernih, tenang, namun mengintimidasi seluruh ruangan. Maaf mengecewakan kalian semua. Tapi mulai detik ini, acara pesta ulang tahun ditiadakan. Velov menatap sekeliling ruangan, pada ratusan pasang mata yang menatapnya. Berdasarkan kewenangan saya sebagai pemegang saham mayoritas, saya nyatakan acara ini diubah fungsinya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Agenda tunggal, perombakan direksi dan eksekusi aset. Keheningan pecah menjadi riuh rendah. Rio tertawa keras, tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang. Hahaha. Pemegang saham mayoritas? Kamu halu gara-gara dicerai? Rio menunjuk wajah Velov. Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang gak lulus kuliah. Sadar diri. Uang belanja aja kamu minta sama aku. Benar? Timpal Ariel Tatum, berusaha mendapatkan kembali kendali. Bapak-bapak, ibu-ibu, harap tenang. Mantan istri Pak Rio ini memang sedikit terganggu jiwanya sejak dicerai pagi tadi. Security, tolong seret dia keluar. 4 orang satpam hotel berlari mendekat. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh Velov, para pria berjas hitam pengawal Velov bergerak secepat kilat, memblokir jalan dan melumpuhkan pergerakan satpam hotel hanya dengan tatapan dan gestur tubuh yang terlatih. Abimana melangkah maju, membuka sebuah dokumen tebal bersampul kulit. Suaranya lantang dan tegas ala pengacara kondang. Maaf, Pak Rio, Bu Ariel. Para pengawal ini bukan preman. Mereka adalah tim keamanan pribadi dari V Holdings. Dan mengenai klaim klien saya, Abimana mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Ini adalah akta notaris nomor 108 tahun 2023. Di sini tertulis jelas. Pemilik 60% saham seri APT. Dewanto Group adalah entitas bernama V Holdings. Dan pemilik tunggal V Holdings adalah Ibu Velov Vexia. Dunia Rio seakan berhenti berputar. Ia menatap dokumen itu, lalu menatap Velov. Lututnya terasa lemas. Suasana ballroom yang tadinya penuh bisik-bisik kini hening mencekam. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pebisnis, mulai mundur perlahan. Mereka mencium bau darah, bau kejatuhan sebuah imperium bisnis. Mereka tahu, jika V Holdings benar-benar pemilik saham mayoritas, maka Rio Dewanto sudah tamat. Velov tidak mempedulikan keterkejutan Rio. Ia melangkah santai menuju panggung utama, tempat kursi kebesaran bergaya barokwe yang tadi diduduki Christine dan Rio berada. Christine masih berdiri di sana, gemetar memegang pinggiran meja kue. Bohong. Ini pasti surat palsu. Kamu malsuin tanda tangan kan? Dasar penipu. Polisi. Panggil polisi. Velov menaiki anak tangga panggung satu persatu. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya seolah menginjak harga diri Christine. Saat sampai di depan Christine, Velov berhenti. Ia mencondongkan wajahnya sedikit, menatap mertuanya itu lekat-lekat. Mami Christine. Ucap Velov lembut tapi mematikan. Masih ingat kopi tadi pagi? Mami bilang kopinya kurang panas. Mami juga bilang saya menantu sampah yang menyusahkan. Velov mengambil gelas champagne mahal milik Christine yang ada di meja, lalu dengan gerakan perlahan namun sengaja, menuangkan isinya ke lantai, tepat di sepatu Christine. Yupes. Tumpah, kata Velov datar. Sekarang, minggir dari kursiku. Kamu menghalangi pemandangan. Wajah Christine memucat, bibirnya bergetar hebat. Ia ingin menampar Velov, tangan kanannya sudah terangkat. Tapi sebelum telapak tangan itu mendarat, Abimana sudah menangkap pergelangan tangan Christine di udara dengan cengkeraman kuat. Saya sarankan jangan, Nyonya tua, bisik Abimana dingin. Menyerang pemilik perusahaan di acara resmi bisa dikenakan pasal berlapis tentang penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Anda mau menghabiskan masa tua di penjara? Abimana menghempaskan tangan Christine. Wanita tua itu terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di lantai panggung dengan tidak elitnya. Gaun emas mahalnya tersingkap, memperlihatkan betisnya yang gemetar.
Velov tidak menoleh sedikit pun pada Christine yang jatuh. Ia berbalik badan, lalu duduk di kursi utama direktur yang berada di tengah panggung. Ia menyilangkan kakinya yang jenjang, bersandar santai, dan menatap ke bawah panggung, tepat ke arah Rio dan Ariel yang masih membeku. Rio Dewanto, panggil Velov melalui mikrofon. Naik ke sini. Kita perlu bicara soal utangmu. Rio, dengan wajah merah pada menahan malu yang luar biasa, naik ke panggung dengan langkah gontai. Ariel Tatum mencoba menahannya, tapi Rio menepisnya. Ia harus menghadapi ini. Apa mau kamu, Velov? Tanya Rio dengan suara parau saat berdiri di hadapan Velov yang kini duduk bak ratu. Posisi mereka terbalik. Dulu Velov yang menunduk, kini Rio yang harus mendongak meski ia berdiri. Mauku sederhana, jawab Velov sambil memutar-mutar cincin berlian hitam di jarinya. Aku menarik semua investasiku. Sekarang. Kamu nggak bisa gitu dong. Rio meledak. Uang itu sudah jadi aset tetap. Sudah jadi bangunan, jadi mesin. Nggak ada uang tunai segitu. Oh, aku tahu, potong Velov cepat. Aku tahu kas kamu kosong. Aku tahu kamu baru saja beli yacht pakai uang perusahaan. Aku tahu kamu membiayai gaya hidup lakor itu pakai kartu kredit kantor. Mata semua tamu tertuju pada Ariel Tatum. Ariel menunduk, menutupi wajahnya dengan clutch bag, berusaha menghilang dari pandangan orang-orang yang mulai berbisik jijik. Karena kamu tidak bisa membayar tunai 100 miliar saat ini juga. Lanjut Velov, suaranya mengeras. Maka sesuai klausul kontrak investasi, aku mengaktifkan opsi liquidation preference. Velov menjentikkan jarinya. Layar LED besar di belakangnya berubah tampilan. Bukan lagi logo V Holdings, tapi sebuah tayangan langsung, live stream, dari kamera CCTV. Gambar itu menunjukkan kantor pusat PT Dewanto. Di sana, terlihat puluhan orang berseragam biru dongker sedang menempelkan stiker merah besar di pintu kaca, di komputer, di brankas. Tulisan di stiker itu terbaca jelas di layar raksasa, disegel, dalam pengawasan kurator. Apa itu? Teriak Rio histeris melihat kantor kebanggaannya ditempeli stiker penyitaan. Itu adalah prosedur standar, jawab Abimana tenang. Mulai malam ini, seluruh aset PT Dewanto, termasuk gedung, inventaris, rekening bank, dan kendaraan operasional, resmi berada di bawah kendali V Holdings sebagai jaminan pelunasan utang. Velov mencondongkan tubuhnya ke depan. Artinya, Rio, mulai detik ini, kamu dipecat. Kamu bukan lagi CEO. Kamu bukan lagi pemilik. Kamu tidak punya apa-apa. Bahkan jas yang kamu pakai itu, secara teknis, adalah milikku karena dibeli pakai uang tunjangan direksi. Pernyataan Velov bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Bukan hanya bagi Rio, tapi bagi seluruh tamu undangan. Bisik-bisik berubah menjadi keributan. Para investor minoritas mulai berteriak menuntut kejelasan nasib saham mereka. Tenang, suara Abimana kembali menggelegar. V Holdings menjamin hak para pemegang saham minoritas tetap aman. Yang kami ambil alih hanyalah porsi kepemilikan dan aset pribadi saudara Rio Dewanto yang dijadikan jaminan pribadi, personal garanti. Rio mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Jaminan pribadi? Betul, kata Velov sambil tersenyum manis. Kamu lupa? 3 tahun lalu, saat perusahaanmu hampir bangkrut pertama kali, kamu menandatangani adendum kontrak tanpa membacanya karena sibuk main golf. Di sana tertulis, jika perusahaan gagal bayar, maka aset pribadi direktur utama menjadi jaminan pelengkap. Aset pribadi, maksud kamu rumah? Suara Rio tercekat. Rumah, mobil, tanah warisan ayahmu, dan... Velov melirik Ariel yang masih berdiri di bawah panggung. Semua aset yang kamu berikan ke pihak ketiga menggunakan dana yang bersumber dari dividen yang belum dibagikan. Ariel Tatum tersentak. Wajah cantiknya berubah horor. Maksud lo apa? Mobil dan apartemen gue? Bukan punya kamu lagi, sayang, jawab Velov dengan nada mengejek yang meniru gaya bicara Ariel. Itu semua dibeli pakai uang yang seharusnya kembali ke investor. Itu namanya penggelapan dana. Jadi, ya, itu semua akan disita. Rio jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak kuat menopang tubuhnya lagi.
Di depan ratusan kolega, kompetitor, dan teman-teman sosialitanya, ia dipermalukan sampai ke tulang sumsum. Velov, tolong. Rio memelas, air mata mulai menggenang di matanya. Jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita kan pernah saling cinta. Aku hilaf. Aku bisa batalkan cerainya. Kita rujuk ya? Aku usir Ariel sekarang juga. Mendengar itu, Ariel melotot. Rio, apa-apaan kamu? Kamu mau buang aku gitu aja? Velov tertawa. Kali ini tawanya lepas, renyah, dan tulus. Ia tertawa melihat betapa menyedihkannya pria yang dulu ia puja itu. Cinta? Velov berdiri, berjalan mendekati Rio yang berlutut. Ia menunduk, berbisik tepat di telinga Rio. Cintaku sudah mati saat kamu menyuruhku memungut pecahan piring sementara kamu melangkahi tubuhku. Cintaku sudah habis saat kamu lebih memilih pelakor itu daripada istrimu yang menemanimu dari nol. Velov menegakkan tubuhnya kembali. Ia memberi isyarat pada Abimana. Abi, selesaikan prosedurnya. Ambil ID card dan kunci akses dia. Abimana mendekati Rio, dengan kasar menarik kartu akses CEO yang tergantung di leher Rio sampai talinya putus. Kra, Saudara Rio Dewanto, ucap Abimana formal. Silakan tinggalkan tempat ini. Kehadiran Anda tidak lagi diinginkan di properti milik V Holdings. Christine yang sedari tadi bengong di lantai panggung, tiba-tiba merangkak mendekati kaki Velov. Ia memeluk kaki mantan menantunya itu. Velov, anakku sayang. Mami hilaf. Nak, Mami cuma bercanda tadi pagi. Jangan usir kami, Nak. Mami sudah tua. Mami mau tinggal di mana? Velov menatap kaki celana putih mahalnya yang kini dikotori tangan Christine. Ia tidak menendang, ia hanya menggeser kakinya mundur perlahan, melepaskan pelukan itu. Mami kan punya banyak teman sosialita, sindir Velov. Pasti mereka mau menampung Mami. Atau mintalah bantuan, menantu idaman, Mami itu, Ariel. Dia kan pintar cari uang. Velov menunjuk Ariel dengan dagunya. Christine menoleh ke arah Ariel dengan tatapan penuh harap. Tapi yang ia lihat adalah punggung Ariel yang sedang berjalan cepat menuju pintu keluar. Ariel tunggu. Tolong Mami, teriak Christine. Tapi Ariel tidak menoleh. Security, bawa mereka keluar, perintah Velov final. 2 orang pengawal bertubuh kekar mengangkat Rio yang lemas dan Christine yang meronta-ronta. Mereka diseret turun panggung, melewati barisan tamu yang menatap mereka dengan pandangan jijik dan mencemooh. Kamera-kamera ponsel para tamu merekam momen itu. Besok pagi, ini akan jadi headline berita nasional. Velov berdiri sendirian di tengah panggung yang megah. Ia menang. Tapi di dalam hatinya yang terdalam, ia merasakan kehampaan yang aneh. Kemenangan ini manis, tapi tidak bisa mengembalikan 3 tahun hidupnya yang sia-sia. Di area parkir basement hotel yang remang-remang, Ariel Tatum berlari kecil dengan napas memburu. Hak sepatu tingginya berbunyi nyaring memecah kesunyian parkiran. Ia panik. Sangat panik. Otaknya yang licik berputar cepat. Rio sudah tamat. Habis. 0 besar. Kalau gue tetap sama dia, gue bakal ikut terseret kasus penggelapan. Gue harus kabur. Gue harus selamatin aset yang bisa gue bawa. Ia sampai di depan mobil Porsche Boxster kuning pemberian Rio bulan lalu. Tangannya gemetar saat merogoh tas mencari kunci. Ariel, tunggu. Suara Rio terdengar di belakangnya. Rio berlari tertatih-tatih, jasnya sudah hilang entah kemana. Kemejanya robek sedikit karena ditarik paksa oleh pengawal tadi saat dilempar keluar lobi. Di belakangnya, Christine menyusul dengan napas ngos-ngosan, tanpa sepatu. Ariel sayang, syukurlah kamu masih di sini. Rio berusaha meraih tangan Ariel. Kita harus pergi dari sini. Kita ke apartemen kamu ya. Kita susun rencana ulang. Ariel menepis tangan Rio dengan kasar. Matanya menyalang galak, topeng wanita lembutnya sudah hancur total. Apartemen aku? Masih berani lo sebut itu apartemen aku? Bentak Ariel. Lo dengarkan tadi si Velov bilang apa? Apartemen itu bakal disita. Mobil ini juga. Tapi kan kita bisa sewa hotel dulu? Aku masih ada simpanan sedikit di brankas rumah. Rio mencoba bernegosiasi.
Simpanan apa? Teriak Christine histeris. Rumah kita sudah disita, Rio bodoh. Kita nggak bisa masuk. Ariel tertawa sinis. Ia menekan tombol unlock pada kunci mobil. Lampu mobil berkedip. Dengar ya, Rio. Gue sama lo itu cuma hubungan bisnis. Ada uang, ada sayang. Nggak ada uang, lo melayang, kata Ariel kejam. Gue nggak mau hidup susah. Gue masih muda, masih cantik. Gue bisa cari cowok lain yang lebih kaya dan nggak sebodoh lo. Ariel tega kamu. Rio ternganga tak percaya. Aku ceraikan istriku demi kamu. Aku kasih semuanya buat kamu. Itu salah lo sendiri yang bego. Ariel membuka pintu mobil. Lagian, siapa suruh lo punya istri ternyata naga yang nyamar jadi cacing? Lo yang buta matanya. Bye, Rio. Jangan hubungi gue lagi. Nomor lo udah gue blokir. Ariel masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan menyalakan mesin. Mesin sport itu menderu garang. Rio menggedor kaca jendela. Ariel, buka. Itu mobil perusahaan. Kamu nggak bisa bawa. Ariel tidak peduli. Ia menginjak gas dalam-dalam. Mobil itu melesat maju, hampir menabrak Christine yang berdiri di tengah jalan. Christine menjerit lompat ke samping, jatuh berguling di aspal yang berminyak. Mobil Porsche itu melaju kencang menuju pintu keluar parkiran. Rio mengejar beberapa langkah, tapi sia-sia. Ia berhenti, membungkuk memegang lututnya, napasnya habis. Namun, karma bekerja instan malam itu. Di pintu keluar parkiran, palang otomatis tidak terbuka. Ariel membunyikan klakson berkali-kali. Buka wai. Gue mau lewat. Seorang petugas parkir keluar dari pos, didampingi dua orang polisi berseragam lengkap. Maaf mbak, kata polisi itu sambil mengetuk kaca jendela. Kendaraan dengan plat nomor B1 Rio ini baru saja dilaporkan sebagai aset sitaan yang dilarikan. Mohon turun dan serahkan kuncinya. Dari kejauhan, Rio melihat Ariel diseret keluar dari mobil oleh polisi. Ariel berteriak-teriak histeris, menendang-nendang. Tapi polisi tidak peduli. Ariel diborgol di tempat karena melawan petugas dan mencoba melarikan barang bukti. Rio melihat itu semua dengan tatapan kosong. Pacarnya ditangkap. Hartanya hilang. Ibunya tergeletak di aspal sambil menangis meraung-raung meratapi nasib. Rio? Rintih Christine dari aspal. Tolong Mami. Mami lapar. Mami mau pulang. Rio menatap ibunya. Rasa lelah yang amat sangat menghimpit dadanya. Kita nggak punya rumah lagi, Mi. Kita nggak punya tempat pulang. Pukul 11 malam. Taksi online butut berhenti di depan gerbang tinggi rumah mewah keluarga Dewanto. Rio dan Christine turun. Mereka harus patungan sisa uang tunai di dompet untuk membayar ongkos taksi, karena semua aplikasi mobile banking Rio sudah diblokir. Langit Jakarta seolah ikut menangis. Hujan turun rintik-rintik, membuat suasana semakin suram. Mereka berdiri di depan gerbang rumah mereka sendiri. Namun, gembok besar berwarna hitam terpasang di sana. Rantai besi melilit jeruji gerbang. Dan yang paling menyakitkan mata, sebuah papan segel berwarna merah tertancap di tanah. Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan tim likuidasi V Holdings dilarang masuk, KUHP pasal 167. Enggak, ini enggak mungkin. Christine berlari mendekati pagar, mengguncang-guncangkan gembok itu dengan tenaga tuanya yang tersisa. Buka. Ini rumahku. Aku yang desain rumah ini. Buka. Suara rantai beradu dengan besi menimbulkan bunyi klingklang yang menyedihkan di tengah malam. Percuma, Mi, kata Rio lemah. Ia duduk di trotoar yang basah, membiarkan hujan membasahi kemeja mahalnya yang kini kotor dan sobek. Rio, lakukan sesuatu. Christine berbalik, menarik kerah baju Rio. Dobrak pintunya, panggil tukang kunci. Mami mau tidur di kasur Mami. Mami nggak mau di sini dingin. Mi, sadar, bentak Rio, menepis tangan ibunya. Ini pertama kalinya Rio membentak ibunya seumur hidup. Kita sudah kalah. Velov sudah ambil semuanya. Kalau kita dobrak, kita masuk penjara. Mami mau masuk penjara? Christine terdiam. Tubuhnya merosot ke tanah,
duduk di samping selokan yang airnya keruh. Gaun emasnya kini penuh lumpur. Riasan wajahnya luntur oleh air hujan dan air mata, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam berhenti perlahan di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan. Rio mendongak. Di dalam mobil yang hangat dan terang itu, ia melihat Abimana duduk. "Selamat malam, Tuan Rio," Nyonya Christine, sapa Abimana datar tanpa ekspresi. "Kau?" Rio berdiri, tangannya mengepal. "Kau anjing penjaga Velov. Puas kalian?" "Hanya menjalankan tugas," jawab Abimana tenang. Ia kemudian melemparkan sebuah tas plastik kresek hitam keluar jendela. Tas itu jatuh di genangan air dekat kaki Rio. "Apa ini? Sampah?" tanya Christine sinis. "Itu adalah baju-baju kalian. Nona Velov berbaik hati meminta kami mengemaskan satu setel pakaian ganti untuk kalian. Sisanya akan dilelang besok pagi." "Kurang ajar," teriak Christine. "Barang-barang branded saya. Tas Hermes saya. Sudah jadi aset sitaan," potong Abimana. "Oh ya, satu pesan terakhir dari Nona Velov." Abimana menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Nona Velov bilang, "Nikmati dinginnya malam ini. Anggap saja itu pendingin alami, karena kalian tidak akan pernah merasakan AC lagi dalam waktu yang lama." Kaca jendela mobil naik kembali, menutup rapat. Mobil Alphard itu melaju pergi, mencipratkan air genangan ke wajah Rio dan Christine. Tinggallah mereka berdua. Ibu dan anak yang sombong itu, kini meringkuk kedinginan di depan istana yang dulu mereka banggakan. Christine menangis meraung-raung, suaranya bersahut-sahutan dengan suara guntur. "Velov, kenapa kamu jahat sekali?" ratap Christine. "Padahal Mami cuma minta kopi panas." Rio memeluk lututnya, menatap kosong ke arah segel merah di gerbang. Bayangan Velov yang tersenyum dingin di panggung tadi terus menghantuinya. Ia baru sadar, menantu sampah yang ia buang, ternyata adalah berlian yang ia injak hingga hancur. Dan kini, serpihan berlian itu telah menusuk balik jantungnya. Dari kejauhan, di dalam mobil Rolls-Royce yang terparkir tak terlihat di balik pohon besar di ujung jalan, Velov menyaksikan pemandangan itu lewat kamera zoom. Ia tidak tersenyum. Ia tidak tertawa. Ia hanya menutup tirai jendela mobilnya. "Jalan, Pak," perintah Velov pelan. "Musik ini sudah selesai." Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rio Dewanto dan Christine Hakim. Setelah diusir oleh petugas keamanan perumahan karena dianggap gelandangan yang berkeliaran di area elit, mereka berjalan kaki tanpa tujuan sejauh 5 kilometer. Kaki Christine yang terbiasa dimanjakan sepatu mahal kini lecet dan berdarah, karena berjalan tanpa alas di aspal kasar. Mereka berhenti di sebuah kompleks ruko tua yang sudah tutup di pinggiran Jakarta. Lampu penerangan jalan remang-remang, berkedip-kedip seolah mengejek nasib mereka. Angin malam membawa bau sampah busuk dari selokan terdekat. "Kita tidur di sini, Mi," kata Rio dengan suara serak. Ia menunjuk lantai keramik kotor di depan sebuah toko bangunan yang sudah tutup. Ada selembar kardus bekas mie instan yang tergeletak di sana. "Apa? Kamu gila?" Christine memekik, matanya melotot ngeri. "Mami tidur di lantai? Di tempat kotor begini? Banyak nyamuk, Rio. Mami bisa kena demam berdarah. Kita cekin hotel saja, Rio." "Hotel Melati juga nggak apa-apa deh asal ada kasur." "Pakai apa, Mi?" bentak Rio, kesabarannya habis. Ia melempar tas kresek hitam berisi baju ganti mereka ke lantai. "Dompetku kosong. Kartu kredit diblokir. Uang tunai sisa di saku cuma cukup buat beli air mineral 1 botol tadi. Sadar, Mi, kita ini sekarang gembel." Kata gembel itu menghantam ego Christine seperti palu godam. Ia terdiam, bibirnya gemetar. Air mata kembali mengalir di pipinya yang kotor oleh lunturan maskara. "Ini semua gara-gara kamu?" isak Christine, suaranya penuh tuduhan. "Coba kamu nggak selingkuh sama Ariel? Coba kamu nggak cerain Velov? Mami masih tidur di kasur king cole Mami yang empuk sekarang." Rio tertawa sinis. Ia duduk di atas kardus bekas itu, menyandarkan punggungnya ke rolling door besi yang dingin. "Gara-gara aku?
Bukannya Mami yang setiap hari hasut aku buat buang Velov? Bukannya Mami yang bilang Velov pembawa sial? Bukannya Mami yang muji-muji Ariel setinggi langit? Rio menatap ibunya dengan tatapan nyalang. Kita berdua sama-sama serakah, Mi. Dan sekarang kita bayar harganya. Christine tidak bisa membantah. Perutnya berbunyi keras, melilit karena lapar. Terakhir kali ia makan adalah canape kecil di pesta tadi sore, yang sekarang terasa seperti kejadian setahun yang lalu. Rio, Mami lapar. Rengek Christine. Tahan, Mi. Besok pagi kita cari makan. Malam itu, mereka tidur berhimpitan di atas selembar kardus sempit. Nyamuk berpesta pora menggigiti kulit halus mereka. Dinginnya lantai keramik menusuk hingga ke tulang. Setiap kali ada mobil lewat, Christine terbangun kaget. Berharap itu mobil jemputan, tapi kenyataannya hanya truk sampah. Di tengah keheningan malam yang menyedihkan itu, Rio menatap langit gelap. Ia teringat Velov. Dulu, setiap malam Velov selalu memijat kakinya sepulang kerja, menyajikan teh hangat, dan menyiapkan tempat tidur yang nyaman. Ia membuang surga itu demi neraka yang ia ciptakan sendiri. 3 hari berlalu. Penampilan Rio dan Christine sudah berubah drastis. Baju mereka kumal, bau keringat bercampur debu jalanan menguar dari tubuh mereka. Mereka bertahan hidup dari sisa makanan di warteg atau belas kasihan orang. Hari itu, Rio nekat. Ia merapikan rambutnya yang berminyak dengan air keran masjid, lalu mengajak ibunya berjalan menuju kawasan SCBD. Tujuannya satu, V Holdings Tower. Rio, Mami malu. Bisik Christine, berusaha menutupi wajahnya dengan ujung bajunya yang sobek. Orang-orang di trotoar menatap mereka dengan jijik, menutup hidung saat berpapasan. Malu nggak bikin kenyang, Mi? Kita harus ketemu Velov. Cuma dia harapan kita. Aku yakin, dia masih punya hati. Dia pernah cinta mati sama aku, kata Rio dengan sisa-sisa kepercayaan diri yang delusif. Mereka sampai di lobi gedung pencakar langit itu. Pintu kaca otomatis terbuka, menghembuskan udara AC yang sejuk dan aroma pengharum ruangan mewah. Rio melangkah masuk, tapi baru 2 langkah, seorang petugas keamanan bertubuh besar menghadangnya. Maaf, Pak, Bu. Dilarang mengemis di area lobi. Silakan keluar, ucap satpam itu tegas sambil memegang tongkatnya. Saya bukan pengemis, sergah Rio tersinggung. Saya Rio Dewanto. Saya mau ketemu Velov Vexia, CEO gedung ini. Saya mantan suaminya. Satpam itu menatap Rio dari atas ke bawah, lalu tertawa mengejek. Mantan suami? Mas, tiap hari ada 10 orang gila yang ngaku-ngaku keluarga Ibu Velov. Mending keluar baik-baik sebelum saya panggil polisi. Saya serius. Panggil Velov. Bilang Rio datang. Rio berteriak, mencoba menerobos. Christine di belakangnya ikut berteriak. Saya mertuanya. Minggir kamu satpam kurang ajar. Keributan terjadi. Beberapa orang di lobi mulai menoleh dan merekam. Tiba-tiba, lift private di ujung lobi terbuka. Velov Vexia keluar, diiringi Abimana dan beberapa staf eksekutif. Ia terlihat bersinar, mengenakan dress kerja warna navy yang elegan, tertawa kecil menanggapi laporan stafnya. Velov, Velov, teriak Rio, melambaikan tangannya histeris. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman satpam. Velov berhenti berjalan. Ia menoleh ke sumber suara. Matanya bertemu dengan mata Rio yang merah dan cekung. Rio tersenyum penuh harap, mengira Velov akan iba. Velov, ini aku, Rio. Tolong aku, sayang. Aku minta maaf. Aku mau rujuk. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Suasana lobi hening. Semua menunggu reaksi sang ratu saham. Velov menatap Rio bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan kosong seolah melihat orang asing yang tidak relevan. Ia tidak mendekat, tidak juga menjauh. Ia hanya menoleh sedikit pada Abimana. Abi, kenapa standar keamanan gedung ini menurun? Kenapa ada orang asing berteriak-teriak mengganggu kenyamanan karyawan? Tanya Velov datar. Maaf, Nona. Segera kami bersihkan, jawab Abimana. Velov, ini Mami, Nak. Christine ikut merangsek maju, menangis. Mami lapar.
Velov, Mami mau pulang. Mami janji nggak akan suruh kamu ngepel lagi. Velov menatap Christine sekilas. Ibu ini siapa? Saya tidak punya mertua. Mertua saya sudah mati rasa kemanusiaannya sejak lama. Setelah mengucapkan itu, Velov kembali berjalan menuju pintu keluar, melanjutkan langkahnya dengan anggun. Velov, jangan pergi. Velov. Rio menjerit putus asa saat tubuhnya diseret paksa oleh dua satpam menuju pintu keluar. Saat Velov masuk ke dalam mobil mewahnya di depan lobi, ia tidak menoleh lagi ke belakang. Baginya, Rio dan Christine bukan lagi manusia yang ia kenal. Mereka hanyalah hantu masa lalu yang sudah ia eksorcise, usir, dari hidupnya. Rio dilempar ke trotoar panas di luar gedung. Lututnya berdarah. Ia melihat mobil Velov melaju menjauh, membawa serta satu-satunya kesempatan hidup enak yang ia miliki. Untuk pertama kalinya, Rio menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena sadar betapa hinanya ia di mata wanita yang dulu memujanya. Seminggu menjadi gelandangan membuat fisik Christine Hakim yang renta mulai menyerah. Ia sering pusing dan sakit pinggang. Namun, rasa lapar memaksanya melakukan sesuatu yang seumur hidup tidak pernah ia bayangkan, bekerja kasar. Rio sudah menyerah. Ia hanya duduk melamun di pinggir jalan seperti orang gangguan jiwa. Maka, Christine-lah yang harus bergerak. Ia melihat sebuah ruko laundry kiloan yang ramai. Ada tulisan, dibutuhkan tukang cuci gosok. Segera. Dengan langkah gemetar, Christine masuk. Bau deterjen menyengat hidungnya, mengingatkannya pada Velov. Cari apa, Bu? Tanya pemilik laundry, seorang wanita gemuk yang galak. Saya mau melamar kerja, cicit Christine. Saya butuh uang makan. Pemilik laundry menatap Christine ragu. Ibu yakin kuat? Di sini kerjanya berat. Nyuci, jemur, setrika uap. Gaji harian 50.000 plus, makan siang nasi bungkus. 50.000. Dulu itu hanya uang tip parkir bagi Christine. Tapi sekarang, itu adalah nyawa. Saya mau, Bu. Saya mau. Maka dimulailah karma itu. Christine disuruh mencuci tumpukan baju kotor yang menggunung. Baju-baju yang bau keringat, bau ompol bayi, bahkan ada yang bernoda kotoran. Tangan halusnya yang dulu rutin manicure kini terendam air sabun keras yang panas. Kulitnya melepuh, perih luar biasa. Pinggangnya serasa mau patah karena harus berdiri berjam-jam menyetrika. Kerjanya yang bener dong. Bentak si pemilik laundry saat melihat Christine melipat baju kurang rapi. Itu kerahnya masih kusut. Matanya dipakai. Dasar orang tua lambat. Deg. Jantung Christine serasa berhenti. Kalimat itu, persis kalimat yang sering ia teriakkan pada Velov. Dasar lelet. Kerjanya nggak becus. Matanya dipakai. Bayangan Velov yang sedang menyetrika kemeja Rio sambil menangis diam-diam tiba-tiba muncul di benak Christine. Dulu Christine duduk di sofa sambil makan kue, menunjuk-nunjuk dan memaki. Sekarang, ia yang berdiri di sini, dimaki oleh orang asing demi nasi bungkus. Air mata Christine menetes jatuh ke atas baju yang sedang ia setrika. Nangis lagi. Jangan basahin baju pelanggan, bentak si bos. Kalau nggak niat kerja, pergi sana. Maaf, Bu, maaf. Christine buru-buru mengelap air matanya. Ia kembali menggosok setrikaan panas itu dengan tangan gemetar. Setiap gosokan setrika terasa seperti membakar dosa-dosanya. Ia merasakan setiap detik penderitaan yang dulu ia timpakan pada menantunya. Rasa lelah, rasa dihina, rasa tidak berharga. Ternyata sesakit ini. Sore itu, Christine pulang membawa uang 50.000 dan sebungkus nasi rames. Ia membagi nasi itu berdua dengan Rio di peran toko. Nasi itu keras. Sayurnya sedikit basi. Tapi bagi mereka, itu makanan ternak yang pernah ada. Maafin Mami, Velov. Bisik Christine di sela suapannya, air matanya menetes ke nasi. Mami kualat. Mami kualat. Bulan berganti. Musim hujan tiba di Jakarta. Kesehatan Rio dan Christine memburuk drastis. Mereka tidak lagi punya tenaga untuk bekerja atau mengemis. Mereka tinggal di bawah kolong jembatan layang, mendirikan tenda dari terpal bekas yang bocor di sana-sini. Malam itu,
Hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Tenda darurat mereka roboh diterpa angin. Air hujan masuk, membasahi tubuh mereka yang kurus kering. Rio menggigil hebat, demam tinggi. Ia meracau memanggil nama Ariel, lalu memanggil nama Velov. Dingin-dingin. Rintih Rio, meringkuk seperti bayi. Christine memeluk anaknya erat-erat, berusaha menyalurkan panas tubuhnya yang juga tak seberapa. Ia menangis meraung-raung, suaranya kalah oleh suara guntur. "Tolong! Tolong anak saya!" teriak Christine ke arah jalan raya, tapi tidak ada yang mendengar. Mobil-mobil berlalu lalang dengan cepat, cipratan air roda mereka mengenai wajah Christine. Di seberang jalan, lampu merah menyala. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam berhenti tepat di garis zebra cross. Di dalam mobil itu, Velov duduk di kursi belakang, sedang membaca majalah bisnis. Ia mendengar suara teriakan samar-samar di antara deru hujan. Ia menoleh keluar jendela. Kaca mobilnya yang dilapisi penolak air membuat pandangannya jelas. Ia melihat ke bawah kolong jembatan. Di sana, di bawah sorot lampu jalan yang kuning suram, ia melihat dua sosok manusia yang saling berpelukan di tengah lumpur. Seorang wanita tua dengan rambut putih berantakan sedang menengadah ke langit, berteriak tanpa suara, wajahnya menyiratkan keputusasaan yang absolut. Velov mengenali mereka. Abimana, yang menyetir di depan, juga melihat lewat spion. "Nona, itu mereka." Hening sejenak di dalam mobil yang hangat itu. Hanya suara musik klasik Vivaldi, Four Seasons yang mengalun pelan. Hati Velov berdesir. Ada dorongan manusiawi untuk turun, memberikan payung, atau melempar segepok uang. Dulu, ia pasti akan melakukan itu. Dulu, ia adalah Velov yang bodoh dan pemaaf. Tapi kemudian, ingatan lain muncul. Ingatan saat ia diusir di tengah hujan tanpa payung. Ingatan saat Christine menuangkan air panas ke kakinya. Ingatan saat Rio melempar surat cerai di hari ulang tahun pernikahan. Velov menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menutup majalahnya. "Jalan, Abi." Lampu sudah hijau, perintah Velov tenang. "Apakah Nona tidak ingin memberi sesuatu?" tanya Abimana ragu. "Aku sudah memberi mereka pelajaran paling berharga. Konsekuensi," jawab Velov. "Kalau aku menolong mereka sekarang, aku menghina diriku sendiri yang dulu berjuang bangkit dari titik nol. Biarkan mereka menikmati hasil tanamannya." Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan kolong jembatan itu. Christine sempat melihat mobil itu. Ia melihat siluet Velov di balik kaca jendela. Ia merangkak ke pinggir jalan, mengulurkan tangannya yang kurus. "Velov, Velov tolong." Tapi mobil itu tidak berhenti. Lampu belakangnya yang merah perlahan menghilang di tikungan, seperti harapan hidup mereka yang padam total. Christine jatuh tertelungkup di aspal basah. Tangisannya pecah, melengking, menyayat hati. Suara tangisan penyesalan yang terlambat, berpadu dengan suara hujan dan guntur. Bagi alam semesta, itu hanyalah suara badai. Tapi bagi Velov yang samar-samar masih mendengarnya dari kejauhan, itu adalah penutup simfoni balas dendam yang sempurna. Musik yang indah. 1 tahun kemudian, Velov Vexia berdiri di rooftop gedung V Holdings Tower. Langit Jakarta sore itu cerah, berwarna jingga kemerahan. Angin sore menerpa wajahnya yang semakin cantik dan bersinar. Banyak hal terjadi dalam setahun terakhir. Ariel Tatum divonis 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana korporasi dan penipuan investasi bodong. Berita penangkapannya sempat viral, memperlihatkan wajahnya yang tanpa make-up memakai rompi oranye tahanan. Kecantikannya layu di balik jeruji besi. Tentang Rio dan Christine kabar terakhir yang didengar Velov dari laporan intelijennya, Rio terkena gangguan jiwa ringan dan kini dirawat di panti sosial milik pemerintah. Sementara Christine bekerja sebagai pembersih toilet di sebuah terminal bus antar kota, menghabiskan masa tuanya dengan menunduk membersihkan kotoran orang lain. Mereka lenyap dari dunia Velov, tak lagi relevan, tak lagi diingat. Pintu akses rooftop terbuka. Abimana muncul membawa 2 gelas champagne. "Merayakan sesuatu, Bu Bos?" tanya Abimana sambil tersenyum. Hubungan mereka setahun ini berkembang menjadi rekan kerja yang sangat solid, dengan benih-benih rasa hormat yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Velov menerima gelas itu.
merayakan kebebasan, dan akuisisi perusahaan kosmetik baru yang sukses besar. Perusahaan bekas milik Ariel Tatum itu sekarang profitnya naik 200% di tangan Nona, puji Abimana. Ironi yang manis. Dunia bisnis memang kejam, Abi. Tapi setidaknya aku bermain dengan aturan main yang adil. Velov menyesap minumannya, matanya menatap Cakrawala. Nona pernah menyesal? Tanya Abimana tiba-tiba. Soal membiarkan mereka hancur? Velov diam sejenak. Ia mengingat kembali rasa sakit yang dulu ia rasakan. Lalu ia menatap wajah Abimana. Tidak sedetik pun, jawab Velov tegas. Rasa kasihan pada penjahat adalah pengkhianatan pada korban. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu adalah pencapaian terbesarku. Abimana mengangguk setuju. Ia mendentingkan gelasnya ke gelas Velov. Untuk Ratu Saham. Dan untuk masa depan yang tanpa drama. Untuk masa depan, senyum Velov. Velov berbalik, meninggalkan pagar pembatas rooftop. Ia berjalan tegap dengan sepatu hak tingginya, siap menghadapi tantangan bisnis berikutnya. Ia bukan lagi menantu yang terbuang. Ia bukan lagi istri yang tersakiti. Ia adalah Velov Vexia. Pemilik takdirnya sendiri. Langit di atasnya bersih tanpa awan hitam. Badai telah berlalu, dan matahari bersinar lebih terang dari sebelumnya. 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 Dari sebelumnya.